Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktek coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya Dwi Azmi Umi Kalsum SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pidijaya dari SMP Negeri 1 Bandar 2. Bersama rekan saya Maria Lena, SPD INPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pidijaya dari SMP Negeri 1 Bandar 2. Bersama rekan saya Farina, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pidijaya, SD Negeri 10 Bandar 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farina. Gimana kabarnya, Bu Farina? Alhamdulillah sehat, Bu Maria. Bu Maria sendiri gimana keadaannya? Alhamdulillah senang dan bahagia, Ibu. Baiklah, Ibu Maria, hari ini kita akan melakukan percakapan coaching untuk dengan rubrik penilaian yang telah kita berjanji. Nah, apakah Ibu Maria sudah siap? Alhamdulillah sudah, Ibu. Saya juga sudah mempersiapkan percakapan coaching kita kali ini dengan alur tirta. Yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Jangan lupa, Bu Maria, ada 3 kompetensi yang harus kita utamakan. Yang pertama itu kehadiran, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Ibu Maria, saya persilahkan, selamat bekerja. Terima kasih, Bu. Ini Bu Maria, saya ingin dia tuh menjadi anak yang baik anaknya, seperti yang dulu lagi, Bu. Dia tuh anak ceria, terus karena dia cerdas, saya ingin dia tuh kembali lagi menggali potensinya seperti yang dulu. Itu ya ingin saya lakukan, Bu, karena saya lihat akhir-akhir ini perubahan itu selalu sangat berubah drastis, hingga dia tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga ini yang membuat saya semakin bingung menghadapi dia, Bu. Ya, begitu. Berarti apa di tahun sebelumnya dan di kelas sekarang jadi termasuk anak yang bisa diatur gitu, Bu? Iya, Bu, dia anaknya senang kali, Bu, kalau kita diajak bicara, kita atur, kita menuntut dia dengan baik, dia selalu mendengarkan. Itulah yang agak ini menjadi beban pikiran buat saya, Bu Maria. Ya, berarti perubahan ini terjadi di tahun sebelumnya ya, Bu ya, dan di kelas yang sekarang. Iya, Bu Maria. Kira-kira 2 bulan terakhir inilah, Bu, kalau saya perhatikan, itulah udah pernah saya panggilkan, dan pernah juga saya mencoba menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, Bu. Dan belum saya menemukan solusinya sampai sekarang. Yang enggak itu, ternyata yang enggak ada itunya belum dia gimana ya, Bu? Sepertinya belum ada tanggung jawab dia kayaknya, Bu. Jadi susah sekali kita melihat dia sekarang dengan perubahan yang begitu drastis dia berubah. Jadi, kalau begitu, kira-kira nih tindakan apa yang akan Ibu lakukan, Ibu untuk mengatasi situasi seperti ini, Bu? Saya, Bu, akan bicara padanya dengan hati-hati, dari hati ke hati, Bu. Usai pelajaran sekolah, ataupun kami akan duduk sambil santai membicarakan apa yang dia rasakan dan apa yang dia sembunyikan. Juga kemarin saya juga pernah memanggil dia ke kantor. Namun belum dapat, Bu, permasalahannya bagaimana apa yang dia rasakan sama saya. Mungkin karena masih ada guru di kantor pada saat dia istirahat, jadi dia susah mengungkapkan permasalahannya, Bu. Kelas berapa ya ini, Bu? Ini siswanya di kelas 6 ya, Bu, sekarang. Oh, berarti memang kasus ini harus diselesaikan segera. Kalau misalnya seandainya alternatif ini tidak berhasil, atau planning yang lainnya Ibu rencanakan untuk menyelesaikan kasus ini, kira-kira gimana ya, Bu? Itulah, Bu, mungkin alternatif yang lain nanti saya lakukan, saya akan mengunjungi orang tuanya, Bu, ke rumah ini, membicarakan dengan orang tuanya bagaimana keadaan siswanya sekarang. Terus, Bu, akan mencoba mencari mungkin ada sedikit kebutuhan dia yang tidak terpenuhi dari orang tuanya.
Dari situ saya ingin mencoba melakukan alternatif itu, Ibu. Iya, oke, berarti saya rasa ini tepat sekali Bu ya, karena kita tidak tahu pola pendidikan orang tua itu bagaimana gitu ya. Nah, kira-kira rencana Ibu yang sudah Ibu persiapkan, kapan akan Ibu lakukan? Rencana Ibu segera, Ibu. Saya akan melakukan segera. Semakin cepat kan Bu, semakin baik Bu. Jadi kita tahu permasalahannya kenapa. Apalagi kita berjumpa dengan orang tuanya. Pasti setidaknya adalah solusi dari orang tuanya sehingga dia bersikap demikian. Oke, ya baik. Nah, dari cerita Bu Mimi, saya yakin berarti siswa tersebut yang dulu anak penurut sekarang sudah berubah, dan saya yakin ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Nah, baik Bu Mimi, setelah sharing ini, adakah permasalahan yang lain yang kira-kira akan Ibu sampaikan ini? Bu Maria, apakah kita perlu melakukan pemantauan Bu terhadap siswa tersebut? Oh ya, seperti apa ya yang Bu Mimi maksudkan itu, pemantauan yang bagaimana kira-kira? Begini Bu, tadi kan kita udah bicara sama orang tuanya, kira-kira ada komitmennya, maksudnya perkembangan orang. Anak harus juga diketahui oleh orang tua si anak kan Bu? Oh iya betul Bu, bagus. Nah, bisa diterapkan, semoga realisasi Ibu mengenai ini berjalan lancar dan sukses Bu Mimi ya. Dan siswa yang tadi bisa menjadi anak yang aktif kembali dan dalam pembelajaran, kemudian dia jadi lebih baik lagi sehingga akhlaknya lebih baik, terutama tidak mengganggu kawannya lagi di saat jam pelajaran. Iya Bu, itulah tujuannya Bu, supaya anak itu bisa kembali lagi seperti dulu dan bisa berkreasi dan aktif lagi seperti dulu. Iya, bagaimana perasaan Bu Mimi telah berbagi dengan saya Bu Mimi? Alhamdulillah Bu Maria, perasaan saya menjadi tenang. Saya kayaknya yang pertama yang saya rasakan sesak Bu di dada. Bagaimana menghadapi siswa ini? Susah sekali mencari titik masalahnya bagaimana. Tapi setelah saya sharing sama Ibu Maria, alhamdulillah Bu sudah ada pencerahan. Hati juga saya menjadi tenang dan saya akan mencoba membuat dan menjadikan anak itu untuk menjadi lebih baik lagi Bu. Iya, sama-sama Bu. Kan jadi sama-sama kita merasa tenang bahwa permasalahan Bu Mimi juga sudah ada solusinya. Dan siswanya mudah-mudahan kembali aktif ya Bu ya. Iya Bu Maria, terima kasih Bu Maria atas bantuannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria. Maria, bagus sekali coaching Ibu lakukan. Saya melihat Ibu menerapkan percakapan coaching dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Ibu juga menerapkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya menilai percakapan coaching yang Ibu lakukan itu dari skala 1 dan 4, Ibu berada di posisi 4. Ya, terima kasih banyak Ibu Fatina yang telah bersedia meluangkan waktunya melihat percakapan coaching antara saya dengan Bu Mimi. Baik, semoga percakapan coaching kali ini bisa diterapkan baik oleh guru dan tenaga pendidikan kita di sekolah. Terus sukses Bu Maria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.